Assalamualaikum. Dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan kucing. Yang kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seseorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran kucing, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan dapat mendorong kucing untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Alur percakapan Tirta. Tirta adalah salah satu metode yang digunakan dalam coaching, di mana Tirta ini adalah bentuk akronim. T-nya adalah tujuan, menyetujui topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I yang kedua adalah identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. Dan yang ketiga adalah R atau rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya ada dua paradigma utama yang menjadi landasan untuk menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, serta memunculkan potensi coaching. Pelaksanaan supervisi akademik didasarkan kepada kebutuhan dan tujuan sekolah. Dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan,
pengembangan guru, memilih pendekatan teknik dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Salah satu bagian dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi. Pembelajaran di kelas atau biasa disebut sebagai supervisi klinis. Supervisi klinis adalah rangkaian kegiatan berpikir dan kegiatan praktik yang dirancang oleh guru dan supervisor dalam rangka meningkatkan performa pembelajaran guru di kelas. Dengan mengambil data dari peristiwa yang terjadi, menganalisis data yang didapat, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid dengan terlebih dahulu meningkatkan performa guru di kelas. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan kucing, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitasi, dan diskusi, serta kegiatan lainnya di mana para guru belajar dan memiliki ruang pengembangan diri lewat berbagai kegiatan. Semua kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Refleksi modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang dirasakan. Ada 4 emosi di sini yang saya rasakan ketika mempelajari modul ini. Yang pertama adalah tertarik. Saya merasa tertarik mempelajari modul ini karena selama ini yang saya rasakan supervisi itu adalah hal yang menakutkan, namun di materi ini sepertinya diberikan pengetahuan khusus sehingga supervisi menjadi hal yang menyenangkan. Yang kedua, selain tertarik, cemas pastinya karena takut tidak dapat memahami materi dengan baik dan tidak mampu mengaplikasikannya. Namun, selain merasa cemas, juga merasa tertantang untuk menerapkan praktik coaching secara berkelanjutan dengan murid ataupun rekan sejawat, agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Dan yang terakhir adalah termotivasi untuk lebih giat belajar, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait coaching untuk supervisi akademik. Pertanyaan selanjutnya adalah yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Yang sudah baik adalah mendapatkan pemahaman, pengalaman, dan pencerahan tentang materi coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan metode Tirta dan sudah mempraktikannya dengan rekan CGP lain dalam tahap ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual yang berperan secara bergantian menjadi seorang coach, coachee, dan observer. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan kompetensi coaching, terutama pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, sehingga dapat menggali kompetensi coachee yang dapat menuntunnya menemukan solusi secara mandiri terhadap masalah yang dihadapinya. Selanjutnya adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi seorang coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di lingkungan sekitar, di mana dalam prosesnya harus mampu untuk tidak berasumsi dan mampu mengendalikan emosi sehingga muncul kematangan diri yang dapat bertindak sesuai prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis terkait modul 2.3 pertanyaan kritis. Pertanyaan yang pertama, seberapa penting sih penerapan coaching dalam supervisi akademik? Dengan penerapan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik, maka akan terwujud proses pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Sehingga supervisi akademik tidak lagi identik dengan penilaian, tetapi akan menjadi sebuah proses yang memberdayakan. Yang kedua adalah wawasan atau insight baru. Coaching sebagai proses membangun kemitraan dan menghilangkan kesenjangan. Artinya, dalam proses coaching untuk supervisi akademik kita tidak memandang kesenjangan jabatan, tetapi sebuah kolaborasi antara supervisor dan guru, sehingga dapat menggali potensi bukan menilai. Pada akhirnya terwujud supervisi akademik yang memberdayakan. Selanjutnya adalah tantangan. Supervisi akademik selama ini dipandang sebagai sebuah proses penilaian satu arah oleh atasan kepada bawahan. Tantangannya adalah merubah mindset dan menyeragamkan pemahaman tersebut bahwa supervisi akademik pada dasarnya adalah proses kolaborasi yang memberdayakan kepada komunitas sekolah. Alternatif solusi terhadap tantangan ini ada dua. Yang pertama, melakukan diseminasi atau sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi perubahan mindset terutama di komunitas sekolah. Atau yang kedua, memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang mudah diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan.
Yang pertama, pengalaman masa lalu. Sebelum saya mempelajari modul ini, yang saya tahu bahwa supervisi adalah serangkaian kegiatan penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menilai dari cara mengajar guru, dan kegiatan tersebut kurang memberikan manfaat yang terasa karena kadang hanya dibuat kegiatan rutinan guna untuk melengkapi tugas kepala sekolah. Sedangkan yang kedua, penerapan di masa akan datang. Supervisi akademik di masa depan haruslah tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas kepala sekolah dalam memberikan penilaian kepada guru, namun sudah menjadi kegiatan proses pembelajaran untuk peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan mengungkapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Koneksi antar materi. Hubungannya dengan modul sebelumnya, yaitu 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2 pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, pada pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan dapat digunakan murid atau coach dalam proses coaching, sehingga pada proses coaching seseorang coach mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada murid untuk menemukan solusi terbaik dalam proses pembelajaran muridnya. Dan yang kedua, pada pembelajaran sosial emosional, dalam melakukan proses supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, seorang pendidik membutuhkan keterampilan sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang coach perlu memahami dan menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan diri dan menuntun coach sehingga terwujud proses yang memberdayakan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional? Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi coach dengan berdayakan. Percakapan coaching perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang bertanggung jawab dan diputuskan oleh coach. Karena potensi coach beragam, maka dalam proses coaching memerlukan keterampilan sosial dan emosional untuk memenuhi kebutuhan pengembangannya. Dan memaksimalkan potensi seorang coach dalam kompetensi coaching dan alur percakapan Tirta mengharuskan kita sebagai seorang coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan melakukan teknik stop dan mindfulness listening. Nah, yang kedua, bagaimanakah keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pelajaran? Melalui praktik baik coaching terhadap murid dan rekan sejawat dengan menerapkan paradigma, prinsip dan kompetensi inti coaching saya dapat memaksimalkan peran sebagai seorang pemimpin pelajaran. Coaching menjadi salah satu proses untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang diupayakan benar-benar fokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam menguatkan peran sebagai pemimpin pelajaran. Rangkaian supervisi akademik merupakan suatu usaha yang mendorong perbaikan dan pengembangan yang memberdayakan sehingga menjadi kunci pembuka pengembangan potensi diri dalam memaksimalkan kinerja, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf manakala masih banyak sekali kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum.